Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah teman-teman semua, pada kesempatan kali ini kami dari kelompok 8 akan mempresentasikan hasil diskusi kelompok kami. Di mana kelompok kami yang terdiri yang pertama saya sendiri Debbie Adepio, yang kedua ada Sinta Amelia, yang ketiga ada Vika Zilvia, yang keempat ada Windy Kartika. Dan baiklah, materi yang pertama yang akan dijelaskan oleh Sinta. Kepada Sinta kami persilakan. Baik, terima kasih moderator. Baiklah, untuk materi pertama yaitu lintasan. Jika G dan H fungsi bernilai real dan kontinu dari variabel T dalam interval tertutup, T besar dari atau sama dengan A kurang dari atau sama dengan B, maka himpunan titik-titik di bidang XY dapat dinyatakan dalam bentuk parametriks, di mana X sama dengan GF, Y sama dengan HT, dan T lebih besar atau sama dengan A kurang dari atau sama dengan B. Nah, oleh karena itu, himpunan titik-titik dalam bidang kompleks juga dapat dinyatakan dalam bentuk parametriks. Selanjutnya diberikan definisi 4.1. Kurva di bidang datar merupakan kurva mulus atau smooth fungsi bernilai real sedemikian hingga dx dt sama dengan g aksen t dan dy dt sama dengan h aksen t ada dan kontinu dalam interval t lebih besar atau sama dengan alfa kurang dari atau sama dengan beta. Selanjutnya diberikan contoh, yaitu kurva dengan bentuk parametriks, di mana X sama dengan cos T, 2 cos T, dan Y sama dengan 2 sin T, dan T lebih besar atau sama dengan 0, atau kurang dari 3pi per 2 merupakan kurva mulus. Itu merupakan contoh 1. Maka jika C merupakan kurva mulus dengan bentuk parametriks, X sama dengan GF, Y sama dengan HT, dan T lebih besar atau sama dengan alfa kurang dari atau sama dengan beta. Maka dari bentuk parametriks ini didapatkan titik C yang berpadanan dengan T sama dengan alfa itu disebut titik awalnya, sedangkan T sama dengan beta itu disebut dengan titik akhir dari C. Selanjutnya, C itu disebut lintasan atau pad bila C itu terdiri dari berhingga banyak kurva mulus. Maksud terdiri dari berhingga banyak kurva mulus itu adalah C1 ditambah C2 ditambah berhingga sampai Cn. Nah, dengan C sama dengan C1 sampai Cn tadi merupakan kurva mulus. Nah, pengertian lintasan ini sangat penting dalam integral fungsi kompleks. Karena apa? Karena itu berperan sebagai selang pengintegralan dalam integral fungsi real dari suatu variabel. Nah, di sini terdapat sedikit catatan. Catatan ini adalah menggambarkan beberapa lintasan. Nah, pada catatan 1 tadi disebut lintasan tertutup pada gambar A ini. Kenapa? Karena titik akhir C yang C2 itu berhimpit dengan C3. Nah, itu disebut dengan lintasan tertutup. Yang kedua, gambar dari lintasan terbuka yang poin B. Kenapa itu dikatakan dengan lintasan terbuka? Karena titik akhir C itu tidak berhimpit dengan titik awal C. C1 itu bisa teman-teman perhatikan tidak berhimpit dengan C3. Poin yang ketiga adalah lintasan sederhana. Kenapa disebut dengan lintasan sederhana? Karena lintasan tidak memotong dirinya sendiri. Nah, yang lintasan berganda ini merupakan lawan dari lintasan sederhana. Lintasan berganda ini memotong dirinya sendiri. Selanjutnya ada teorema 4.1, di mana bunyinya, jika C lintasan tertutup sederhana di bidang datar, maka bidang datar itu dibagi oleh C menjadi 3 bagian, di mana bagian 1 itu merupakan kurva C, bagian 2,
2 adalah bagian dalam C ditulis internal C yang merupakan himpunan terbuka dan terbatas. Dan yang ketiga, bagian luar C ditulis eksternal C yang merupakan himpunan terbuka dan tidak terbatas. Sehingga kurva C itu merupakan batas dari himpunan internal dan eksternal C. Sekian materi dari saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih kepada Saudari Sinta yang telah menjelaskan mengenai lintasan. Materi selanjutnya adalah integral garis, di mana materi ini akan dijelaskan oleh Saudari Pika. Kepada Pika, kami persilakan. Baiklah, terima kasih kepada moderator. Materi selanjutnya adalah integral garis. Misalkan kurva mulus C disajikan dengan X sama dengan GT, Y sama dengan HT, di mana T besar dari sama dengan A dan kecil dari sama dengan B, GT dan HT kontinu di T sama besar dari sama dengan A dan kecil dari sama dengan B, di mana G inverse T dan H inverse T kontinu di T besar dari sama dengan A dan kecil dari sama dengan B. Kurva C mempunyai arah dari titik awal A ke titik akhir B, di mana A, GA, HA, titik B, GB, HB. Dan PX, Y merupakan suatu fungsi yang terdeteksi di C. Berikutnya adalah teorema 4.2. Jika PX, Y kontinu di C, maka integral CPX, Y dx dan integral CPX, Y dy ada. Dan integral PX, Y dx sama dengan integral A hingga B, PGT, HT, G inverse T, dt. Berikutnya integral C, PX, Y dy sama dengan integral A hingga B, PGT, HT, H inverse T, dt. Berikutnya integral A hingga B, PX, Y dx sama dengan negatif integral A hingga B, PX, Y dx. Berikutnya, jika PX, Y dan QX, Y kontinu di C, maka integral C, PX, Y dx ditambah integral C, QX, Y dx itu bisa dijumlahkan. Itu sama dengan integral C, PX, Y dx ditambah QX, Y dx. Berikutnya adalah teorema 4.3. Jika PX, Y dan QX, Y serta turunan parsial tingkat pertama kontinu pada seluruh daerah tertutup R yang dibatasi lintasan tertutup C, maka integral tertutup PX PDX ditambah QDY sama dengan integral lipat 2R dq dx dikurang dp dy dx dy. Berikutnya masuk kepada contoh. Tentukan integral garis fungsi mx, y sama dengan x ditambah y sepanjang lintasan C ditambah K dengan C garis dari 0,0 ke 2,0 dan K adalah garis dari 2,0 ke 2,2. Berikutnya kita lihat penyelesaiannya. Situ kita lihat di mana C, Y sama dengan 0 dan X besar dari sama dengan 0 dan kecil dari sama dengan 2. Dan K, X sama dengan 2, Y besar dari sama dengan 0 dan kecil dari sama dengan 2. Pada kurva C, dy sama dengan 0. Dan pada kurva K, dx sama dengan 0. Integral C plus K ditambah K, mx, y dx sama dengan integral mx, y dx ditambah integral k mx, y dx sama dengan integral c x ditambah y dx. Di sini integral 0 hingga 2 x dx, di sini hasilnya 2.
Berikutnya integral C ditambah KMX, Y terhadap Y atau DY sama dengan integral MX, Y DY ditambah integral KMX, Y DY sama dengan integral K X ditambah Y dx sama dengan integral 0 hingga 2 ditambah Y 2 ditambah Y dx sama dengan 6. Mungkin hanya itu, Vika kembalikan. Baik, terima kasih kepada Pika yang telah menjelaskan. Selanjutnya yaitu materi mengenai integral lintasan kompleks yang akan dijelaskan oleh Saudari Windy. Kepada Saudari Windy disilakan. Baik, terima kasih atas kesempatannya moderator. Saya akan menjelaskan integral lintasan kompleks. Nah, diberikan lintasan C dalam bentuk parametriks X sama dengan GT, Y sama dengan HT, dengan T besar sama dari A, kecil sama dari B. GT dan HT itu kontinu di T besar sama kecil sama dari A, besar sama dari B. G aksen T dan H aksen T kontinu di T besar sama A, kecil sama besar sama kecil dari A, besar dari T, besar sama dari T. Jika Z X tambah IY, maka titik-titik Z terletak di C. Arah pada kurva C yaitu GA, HA ke GB, HB. Atau dari Z sama dengan alfa sampai Z sama dengan beta, dengan alfa itu GA, HA, dan beta GB, HB. Nah, definisi 4.2. Diberikan fungsi fz sama dengan u x, y ditambah i v x, y. Dengan u dan v itu merupakan fungsi dari t yang kontinu sepotong-potong pada t kecil sama dari a, besar sama dari b. Nah, integral fungsi fz sepanjang lintasan C dengan arah dari z sama dengan alfa sampai z sama dengan beta adalah integral AB fz dz sama dengan integral AB fgt tambah I HT dikali dengan G aksen T ditambah I H aksen T dt. Nah, dari definisi 4.2, yaitu yang pertama, integral alfa beta fz dz sama dengan negatif integral alfa beta fz dz. Yang kedua, integral C fz dz sama dengan K dikali integral C fz dz. Kemudian yang ketiga, integral C fz ditambah gz dz sama dengan integral C fz dz ditambah integral C gz dz. Nah, contohnya yaitu hitung integral C z e z pangkat z dz jika gamma merupakan garis lurus dari z0 sama dengan 1 ke z1 sama dengan 2 ditambah i. Untuk penyelesaiannya yaitu z0 sama dengan 1, maka Z1 sama dengan 2 ditambah I. Ini didapatkan dari soal. Kemudian Z0 sama dengan 1 ini didapatkan X, Y-nya 0,1 dan Z1-nya didapatkan X, Y-nya adalah 2,1. Nah, persamaan garisnya yaitu gamma sama dengan 1 dan mempunyai bentuk parametrik X sama dengan GT sama dengan T. Y sama dengan HT sama dengan 1. T elemen 0,2. Dan ini merupakan XY merupakan persamaan dari 4.1. Nah, dari persamaan 4.1 diperoleh Z itu sama dengan GT ditambah IHT sama dengan T ditambah I. Karena GT T dan IHT 1, maka 1 dikali I menjadi I, maka T ditambah I. Nah, DZ sama dengan G aksen T ditambah IH aksen T dt. Nah, G aksen T 1 dan I aksen T 0, maka 1 dikali dt. Karena FZ sama dengan ZE Z pangkat Z, maka FGT ditambah IHT sama dengan F
T ditambah I. Nah, sehingga integral gamma ZE Z pangkat Z dz sama dengan integral 0 sampai 2 T ditambah I dikali E pangkat T ditambah I pangkat Z dikali 1. Nah, diperoleh sama dengan integral 0 sampai 2 T ditambah I E pangkat T ditambah I pangkat Z dt. Nah, ini didapatkan dari substitusi U sama dengan T ditambah I. Maka dihasilkan yaitu 1/2 E pangkat 3 ditambah 4I dikurang E pangkat negatif 1. Sekian penjelasan dari saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih kepada Saudari Windy yang telah menjelaskan integral lintasan kompleks. Materi selanjutnya yaitu materi tentang pengintegralan Cauchy, di mana yang pertama yaitu teorema 4.4. Di sini dikatakan bahwa jika Fz analitik dan F aksen Z kontinu di dalam dan pada teorema Cauchy, lintasan tertutup sederhana C, maka dituliskan atau dilambangkan integral tertutup dari C F Z dz sama dengan 0. Nah, dapat digambarkan seperti pada gambar, itu integral tertutup C, maka Fz analitik dan F aksen Z itu kontinu. Dan selanjutnya itu ada contoh 4. Misalkan diberikan C sembarang lintasan tertutup dalam bidang kompleks. Nah, maka penyelesaiannya adalah Fz sama dengan Z kuadrat, maka integral tertutup dari C sampai hingga Z kuadrat dz sama dengan 0. Dan Fz sama dengan 1, maka integral tertutup dari C itu dz sama dengan 0. Dan selanjutnya itu ada teorema 4.5. Jika Z analitik di dalam dan pada lintasan tertutup, teorema Cauchy sederhana sama dengan yaitu C, maka integral tertutup C dz sama dengan 0 Gauss-Sat. Seperti pada gambar, yaitu dia Fz-nya analitik. Dan selanjutnya yaitu ini ada contoh 5. Diketahui C itu Z mutlak sama dengan 1, hitunglah integral tertutup C Fz dz. Jika Fz sama dengan 1 per Z dikurang 3, maka penyelesaiannya adalah F aksen Z sama dengan negatif 1 per Z dikurang 3 pangkat 2. Maka Fz tidak analitik di Z sama dengan 3. Dan Z sama dengan 3 terletak di luar C. Oleh karena itu, Fz analitik di dalam dan pada lintasan C. Sehingga integral tertutup C, integral tertutup dari C itu 1 per Z dikurang 3 dz sama dengan 0. Dan teorema selanjutnya adalah teorema 4.6. Jika fungsi Fz analitik di seluruh domain terhubung bentuk lain sederhana D, maka untuk setiap lintasan tertutup C-nya di teorema Cauchy dalam D berlaku integral tertutup dari C Fz dz sama dengan 0. Teorema selanjutnya yaitu teorema 4.7. Diberikan suatu lintasan tertutup C, sedangkan teorema Cauchy-Gauss-Sat yang diperluaskan C1, C2 hingga Cn adalah lintasan-lintasan tertutup yang terletak di interior C. Sedemikian hingga C1, C2 sampai Cn, maka integral tertutupnya adalah integral tertutup dari C fungsi dari Z dz sama dengan integral dari C1 Fz dz ditambah integral tertutup C2 Fz dz ditambah sampai integral tertutup Cn Fz dz, di mana gambarnya seperti gambar di bawah ini. Di sini dinyatakan bahwa Fz tidak analitik dan Fz mohon maaf ya Fz analitik. Selanjutnya yaitu hitunglah, di sini ada contoh soal, hitunglah
integral C dz per Z dikurang 3. Jika C yaitu integral dari Z dikurang 2, maka menghasilkan 2 sama dengan 2. Penyelesaiannya adalah Fz sama dengan 1 per Z dikurang 3, tidak analitik di Z sama dengan 3, yang berada di dalam interior C. Dibuat lintasan tertutupnya, C1 di dalam C berpusat di Z sama dengan 3, yaitu C1 Z nilai mutlak dari Z dikurang 3 sama dengan 1 per 2. Diperoleh Z sama dengan 3 ditambah 1 per 2E pangkat IT, di mana T-nya itu lebih besar sama dengan 0 dan dikurang dari 2Pi. Dan dz sama dengan 1 per 2E pangkat IT dt. Menurut teorema Cauchy-Goursat yang diperluas, bahwa integral tertutup C, integral tertutup dari C dz per Z dikurang 3 sama dengan integral tertutup C1 dari C1 dz per Z dikurang 3 sama dengan integral dari 0 sampai 2pi, yaitu 1 per 2IE pangkat IT dt per 1 per 2E pangkat IT sama dengan I integral dari 0 sampai 2pi dt sama dengan 2pi. Mungkin itu saja yang dapat saya jelaskan, dan itulah materi dari kelompok kami. Kami mohon maaf apabila terdapat kesalahan. Mungkin untuk tanya jawabnya bisa kita diskusikan di grup WhatsApp. Itu saja tampilan dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.